Bandung selalu menyimpan rindu untuk kembali. Seperti sembrani yang mampu menarik jiwa-jiwa yang ada di sekitarnya. Begitupun aku. Di kota ini, ku ingin temukan hal baru yang belum aku ketahui. Kira-kira kemana ya? Makasih ya, Pak. Maaf, Mas. Maksudnya Kang, Ya, ya. Mau nanya nih kalau saya ke arah gedung. Punten ya Mbak ya, ini saya lagi streaming dulu. Kang! Bung Karno? Kenapa aku nggak nampak tilas Bung Karno aja di kota Bandung? Akang tadi mana ya? Duh. Terletak di Jalan Ibu Inggit Garnasih nomor 8 Nyerengset, Kecamatan Asta Anyar, Kota Bandung, rumah Inggit Garnasih menjadi saksi bisu kisah perjuangan dan asmara Bung Karno membangun rumah tangga. Selain itu, rumah Inggit Garnasih mempunyai andil besar mewarnai perjalanan perjuangan Soekarno sebagai Bapak Bangsa Indonesia. Di rumah Inggit Garnasih lah menjadi tempat berkumpulnya para pelopor kemerdekaan dan tempat awal berdirinya partai politik tertua di Indonesia, yaitu Partai Nasional Indonesia. Bapak mau tanya dong. Ya. Saya kan berkunjung nih ke tempat ini. Saya mau tanya kenapa bangunan ini sangat lekat dengan Bapak Presiden Soekarno? Ya, memang dulu 1926, 3 tahun setelah menikah dengan Ibu Inggit, beliau membeli rumah ini dengan Ibu Inggit dengan rumah panggung pada waktu itu. Jadi memang di rumah inilah beliau beraktivitas banyak sekali. Kalau misalnya sudah pindah ke sini dari rumah panggung, apakah ini bangunan sudah ada revitalisasi seperti itu, Pak? Ya, 97 rumah ini dipugar ulang karena memang dari ahli waris dijual ke pemerintah dalam keadaan mungkin tidak terawat ya, sehingga ini karena untuk cagar budaya jadi harus dikembalikan lagi seutuhnya. Tetapi memang bangunan ini adalah bangunan yang kedua, bukan bangunan yang pertama pada tahun 1926. Kalau misalnya aktivitas Bapak Soekarno dan Ibu Inggit sendiri, apa saja tuh Pak yang terjadi di sini? Kalau Ibu Inggit ya jelas ya, dia sebagai kepala rumah tangga, karena dia yang menghasilkan uang dari hasilnya itu didedikasikan untuk pergerakan Bung Karno. Walaupun dia masih seorang mahasiswa, tapi tidak sedikit juga Bu Inggit lah yang mengeluarkan uang. Lalu setelah lulus 1926 di rumah ini saksi bisu ketika Bung Karno lulus dari THS atau ITB. Lalu 1927 lahirnya PNI. PNI itu dulu namanya Perkumpulan Nasional Indonesia, di mana para pemuda bergabung di dalam PNI untuk berjuang demi bangsanya. Bung Karno diundang ke Yogyakarta untuk berpidato politik. Lalu ditangkap, setelah berpidato politik lalu ditangkap dan langsung dibawa ke Bandung. Sedangkan pada waktu itu Ibu Inggit ikut serta. Tetapi Ibu Inggit nggak tahu keberadaan Bung Karno, di mana dibawanya. Dia harus mencari-cari dari lapas satu ke lapas yang lainnya, yang akhirnya menemukanlah bahwa Bung Karno ada di penjara Bancai. Begitu. Berarti pada akhirnya Bapak Soekarno di penjara Bancai dan Ibu Inggit akhirnya tinggal di sini kembali.
karena Bung Karno mendekam di penjara Bancai kurang lebih setahun 2 bulan sebelum menunggu sidang. Dan sampai puncaknya 1930 Bung Karno pun disidang. Kalau dulu namanya Gedung Landrat, kalau sekarang mungkin namanya Gedung Indonesia Menggugat. Bung Karno pun disidang dengan hukuman 4 tahun penjara. Berarti ini saksi bisu ya Pak, rumah Betul. ini sebagai perjuangan Ibu Inggit dan Bapak Soekarno di masa-masa sulit menjelang kemerdekaan. Ya, karena mungkin di Bandung lah awal daripada pergerakan Bung Karno melawan penjajahan. Betul, dari Surabaya pun juga sudah, tetapi mereka masih dalam keadaan status seorang pelajar, karena meneruskan ke sekolah ke Bandung untuk sekolah tinggi untuk biar mungkin lebih kuat lagi dalam melawan penjajahan Belanda. Jadi ketika di Bandung akhirnya pergerakan itu tercapai keinginan Bung Karno. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Saya sudah dapat banyak banget cerita yang lebih dalam mengenai Bung Karno dan Ibu Inggit di sini. Terima kasih sama-sama. banyak, Pak. Rumah ini mempunyai kaitan yang erat dengan penjara Bancai dan Gedung Indonesia Menggugat. Perjuangan Inggit Garnasih bekerja mencari uang untuk kebutuhan hidupnya, serta dengan gigih dan tegar memberikan semangat hidup dan perjuangan kepada Soekarno pada saat dipenjara di Bancai, Bandung. Dari rumah ini juga, Inggit Garnasih membantu memberikan materi data untuk referensi Soekarno ketika menyusun pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat di depan Pengadilan Landrat Bandung pada tanggal 18 Agustus tahun 1930. Aku belum puas dan mau mencari tahu kelanjutan cerita perjuangan Bung Karno di kota ini. Tempat selanjutnya adalah kampus tempat Bung Karno mengasah kekritisannya dan semangat kemerdekaannya. Ada yang tahu? Ya, Teknis Hogeschool de Bandung, atau yang sekarang dikenal dengan Kampus Institut Teknologi Bandung. Di kampus inilah Bung Karno meraih gelar insinyur pada tanggal 26 Mei tahun 1926 dan diwisuda pada Disnatalis ke-6 pada tanggal 3 Juli 1926 bersama dengan 18 insinyur lainnya. Dari kampus ini, Bung Karno membuka cakrawala dunia dan semakin bergelora untuk memerdekakan bangsanya dari penjajahan dan penindasan kolonialisme. Jejak Soekarno selanjutnya ialah penjara Bancai. Monumen sel Bung Karno ini menjadi salah satu saksi bisu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di penjara inilah Bung Karno tercatat merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tulisan awal yang ia buat saat itu berupa titik-titik yang kemudian diberikan kepada istrinya, yakni Inggit Garnasih, lalu dibawa ke rumahnya secara diam-diam. Di penjara ini juga, Bung Karno menyusun pledoi Indonesia Menggugat pada sidang di Pengadilan Landrat Bandung pada tahun 1930 atau yang saat ini dikenal sebagai Gedung Indonesia Menggugat. Penjara Bancai dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1877. Dan pada tahun 1929, Soekarno serta 3 rekan dari PNI, yaitu Mas Kun, Supriyadinata, dan Gatot Mangkupraya, ditangkap di Yogyakarta dan kemudian dijebloskan ke penjara Bancai karena dituduh oleh penjajah akan menggulingkan pemerintahan Hindia Belanda. Bung Karno ditahan di dalam sel nomor 5
yang berukuran sekitar 1,46 kali 2,10 meter yang berisi kasur lipat juga toilet non-permanen. Usai dari penjara Bancai, selanjutnya kita menuju ke Gedung Indonesia Menggugat. Gedung Indonesia Menggugat atau dulu dikenal dengan Den Lart te Bandung yang berarti tempat pengadilan negeri Belanda Kota Bandung. Di gedung ini, Soekarno dan kawan-kawan melakukan masa persidangan dan membacakan pledoi atau pidato pembelaannya yang fenomenal berjudul Indonesia Menggugat. Gedung Indonesia Menggugat beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 5, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur, Bandung, Kota Bandung. Bangunan ini berdiri pada tahun 1906, namun masih digunakan sebagai rumah tinggal. Pada tanggal 18 Agustus hingga 22 Desember tahun 1930, Bung Karno menjalani persidangan dan membacakan pledoi atau pidato pembelaan yang telah ia susun dengan judul Indonesia Menggugat. Dari nama pledoi atau pidato pembelaan tersebutlah tempat ini diberi nama dengan Gedung Indonesia Menggugat. Gedung Merdeka menjadi salah satu saksi sejarah lahirnya Konferensi Asia Afrika. Sosok Soekarnolah penggagas atau orang dibalik digelarnya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Kota Bandung. Dalam Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 tersebut menghasilkan Dasar-Sila Bandung yang merupakan cikal bakal gerakan non-blok. Dalam upaya meredakan ketegangan dan untuk mewujudkan perdamaian dunia, pemerintah Indonesia memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Usaha ini mendapat dukungan dari negara-negara di Asia dan di Afrika. Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika pada umumnya pernah menderita karena penindasan imperialis Barat. Persamaan nasib tersebut menimbulkan rasa setia kawan. Dari KAA tahun 1955, semangat kemerdekaan bangsa Indonesia tularkan kepada negara-negara terjajah lainnya. Sejak saat itu, Bandung dinobatkan sebagai the capital city of Asia Afrika. Gedung Merdeka beralamat di Jalan Asia Afrika nomor 65, Braga, Kecamatan Sumur, Bandung, Kota Bandung. Presiden Soekarno sendiri memutuskan untuk mengubah beberapa nama gedung dan jalan terkait pelaksanaan KAA. Salah satunya ialah Gedung Concordia diubah menjadi Gedung Merdeka. Kayaknya tadi kita sempat ketemu, ini uangnya kayak jatuh. Oh iya, itu uang saya ya? Iya, tadi ketemu di dekat gedung sate. Oh iya, makasih ya. Sama-sama. Maaf juga tadi saya lagi streaming Hari Lahir Pancasila, jadi lagi fokus. Maaf ya. Dari mana aja tadi? Aku tadi habis dari gedung sate, terus habis itu aku naik terus kemana pergi, pokoknya benar-benar belajar tentang jejak Bung Karno di Kota Bandung. Oh iya, emang Kota Bandung ini menjadi cikal bakal dari perjuangan Bung Karno semasa kuliah sampai dengan merebut kemerdekaan dan juga melaksanakan Konferensi Asia Afrika seperti yang tadi sudah lihat mungkin ya ke dalam ya. Sudah. Nah itu adanya di Kota Bandung. Makasih ya sudah berkunjung dan sama-sama. terima kasih juga loh dari selamatin. Sama-sama Kang. Lain kali hati-hati jaga uangnya baik. Iya. Karena mau kemana lagi? Mau ke balik ya. Oh ya udah. Dadah ya.